Tes 1 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan ataupun mereview pertemuan keempat terkait mata kuliah SKDL dengan judul Saklar Terkendali. Dengan dosen pengampu sendiri Bapak Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho ST.MT. Dengan saya sebagai mahasiswa Agung Muhammad Iksan Alwi NRP 1519110000041. Ya, langsung saja. Oke, mengenai saklar terkendali di sini, ada yang namanya karakteristik transfer diisi dahulu. Nah, karakteristiknya adalah memiliki tujuan. Tujuannya untuk menemukan variasi tegangan keluar untuk perubahan tegangan input V di dalam. Jadi keluar masuk. Jadi ada yang namanya komponennya ada P pergerakan, ada N perangkat ya. Perangkat. Jadi kalau misalkan untuk pemotongannya itu ada yang di dalam. V di dalam itu lebih besar daripada VTP plus VDD. Juga kalau N perangkat sendiri, V di dalam itu kurang dari VTN. Nah, ini rumus-rumusnya. Ada rumus tidak jenuh dan juga rumus jenuhnya. Seperti. Lalu ada rumusan tambahannya. Kita ingat perangkat CMOS. Jadi di sini ini tulisan langsung dari Pak Dwi ya. Nah, ini ada linear, ada cut off-nya dengan VGS-nya itu kurang dari atau sama dengan VT. Ya. Nah, nanti conclusion-nya itu seperti ini. Jadi IDS itu sama dengan beta per VGS min VT maka 2/2. Ini gambarannya. Jadi karakteristik Fibonacci itu diturunkan dengan memecahkan untuk menginapkan atau memasukkan dalam DSN. Lalu selanjutnya ada inverter CMOS dibagi menjadi 5 wilayah. Nah, ini dia. 5 wilayah, ada region A, region B, lalu ada region. Selanjutnya, ini masih lanjutan. Ini masih lanjutan dari region B, jadi banyak rumusnya seperti ini kurang lebih. Ya, dengan di sini nanti untuk yang B sendiri substitution ya, substitute masukkan seperti ini polanya. Oke. Lalu ada region D seperti ini, region D ya. Nah, jadi di region D sendiri yang memiliki seperti halnya gaya tarik dan juga seperti memainkan sebuah percepatan pada sebuah pegas. Jadi ada V out, ada V naik kembali ke atas. Jadi seperti ditarik ulur menggunakan M device, P device ya, dengan linear dan juga satuannya. Nanti rumusnya seperti ini. Lalu region E sendiri V in lebih dari VDD plus VTP dengan V outnya outputnya bernilai 0. Lalu ada karakteristik grafik. Nah, di sini ada dijadikan PMOS lebih besar dari NMOS sehingga BN itu lebih dari BP. Nah, lebih dari BP itu apa? Ini loh. Jadi ketika kita membaca sebuah grafik ini terdapat sebuah sistem yang mana dia itu tampak seperti grafik-grafik pada umumnya, dimana jika dia semakin ke kiri maka dia semakin menuju ke minus ya, PDD ini. Lalu semakin ke kanan dia semakin dia positif, apalagi grafiknya naik maka P-nya itu naik ke level VGS N3, VGS N4 dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya, dia turun ya, begitu. Nah, ini penentuan tentang minus plusnya. Oke, ini masih sama. Nah, ini untuk saat ini dan versus V keluar dan V di dalam. Jadi grafiknya tuh kayak gini, jadi menyilang. Grafiknya itu seolah-olah dia menyilang, namun dia masuk karena masih di kategori positif, 0 sampai positif.
gitu. Dengan ini dia tidak ke sini dan ke bawah. Langsung saja masih sama. Ringkasan garis muat sama seperti tadi ya. Nah, ini kurvanya, kurva transfer DC. Nah, ketika kita memindai sebuah grafik ini, ketika kita buat sebuah kurva, maka kurvanya itu akan terlihat seperti ini. Jadi dari VDD-nya itu turun, turun di sini seimbang ya. Lalu di sini turun menjadi bernilai 0 seterusnya ke sana kan. Nah, ini disebabkan oleh apa? Karena transkripan poin V di dalam itu versus keluar. Begitu. Jadi ini out. Nah, lalu selanjutnya wilayahnya NMOS dan juga PMOS memotong itu linear. Ini ya. B. Nah, B ini kejenuhan, masih linear. Terus kejenuhan, linear lagi. D ini linear lagi, ini kejenuhan. Linear ini memotong, memotong dua garis. Rasio beta ya, hampir sama. Lalu ada margin kebisingan. Nah, ini untuk apa? Untuk menentukan sebuah kebisingan yang diizinkan di gerbang input sehingga outputnya satu. Tidak terpengaruh margin kebisingan terkait erat dengan fungsi transfer input output. Nah, jadi ini tuh tidak saling mempengaruhi. Jadi ada output karakteristik dan input karakteristiknya. Diturunkan dengan menggerakkan dua inverter yang terhubung secara seri. Nah, ini dia. Nah, terhubung secara seri maksudnya bagaimana? Nah, di sini kita bisa melihat tersedia sebuah apa namanya? Bukan grafik. Sebuah ataupun semacam skema yang mana memiliki logical high dan logical low ya. Ini high low-nya. Dan di sini adalah titik indeterminate region. Indeterminate region ini adalah titik yang dia itu kosong. Maksudnya tidak tercampur oleh logical high dan juga low-nya. Atau dia itu batas istilahnya batas delay-nya seperti. Kan di sini ada input range. Nah, ini ground-nya ya. Lalu selanjutnya ini dampak kemiringan yang masih sama. Intinya adalah menaikkan atau menurunkan rasio PN, meningkatkan penurunan margin kebisingan rendah dan menurunkan kenaikan margin kebisingan tinggi. Nah, untuk menaikkannya dan menurunkannya itu ada rumus seperti ini rumusnya. Oke, elektronik daya banyak sekali di sini. Nah, yang pertama itu ada transistor, efek medan semikonduktor, oksida logam atau MOSFET. Nah, banyak sekali di situ bisa dibaca aplikasi PES dengan daya rendah dan frekuensi tinggi. Ya, ada perangkat 3 thermal, riskan D, sumber S, dan gerbang G. Itu sampai seterusnya wilayah cut off, kondisi off ya. Dan resistensi kondisinya on. Maka VGS itu adalah 0 ketika dia di cut off. Nah, di sini ketika dia di cut off terlihat di gambar ini. Ya. Di zoom dulu sebentar. Nah, di cut off ini maka dia bernilai 0. Karena apa? Dia masih satu garis. Nah, di sini terus dia melakukan reverse atau pengulangan kembali. Dia on. Nah, maka VGS ini lebih besar dari VGS sini ya. Lalu selanjutnya masih dengan hal yang sama pembahasannya. MOSFET beralihnya ini perangkat melewati arus bocor kecil saat off. Nah, saat off ini. Jadi di sini tuh ada arus kecil. Nah, makanya kenapa kok grafiknya itu tidak apa namanya? Sinkron dengan kuadrat 0. Dengan angka 0 ke kanan gitu. So, ini agak ke atas gitu. Tegangan status off terbatas. Nah, ini. Kemampuan arus negatif adalah karena dioda tubuh. Perangkat yang resistif dalam keadaan on memiliki koefisien suhu positif dan memungkinkan untuk pengoperasian paralel MOSFET yang mudah. Di sini ya. Masih sama. Ini juga masih membahas tentang MOSFET ya. MOSFET dalam beralih. Perangkat membuktikan sirkuitnya penggerak, namun energi penggeraknya lebih kecil dibanding dengan BJT. Karena permasyaratan
Ya, tes. Nah, oke, mungkin saya akan lanjutkan ya, karena kepotong tadi. Karena maksimalnya 10 menit. Oke, masuk ke selanjutnya. Ini masih tentang MOSFET, masih mengenai MOSFET. Nah, di sini kita langsung ke ininya saja. MOSFET ini memiliki sebuah switching. Switching untuk apa sih? Nah, waktu tunda penyalahan TD on adalah waktu untuk kapasitansi sumber gerbang untuk mengisi daya ke tingkat ambang untuk membawa perangkat ke kondusif. Nah, ini dia. Jadi di sini ada switching on off-nya. Untuk apa? Ya, dia itu untuk mengisi daya ke tingkat ambang untuk membawa perangkat konduksi. Nah, ini juga berguna untuk safety juga, teman-teman. Nah, waktu tanda turn off ini ada waktu tanda TD off diperlukan gerbang untuk melepaskan tegangan juga overdrive ke tegangan ambang. Nah, ketika tegangan itu sudah overdrive, maka dia akan disalurkan uh, ke ambang yang sesuai dengan wilayah yang aktif. Waktu jauh adalah waktu yang dibutuhkan tegangan gerbang untuk bergerak melalui daerah aktif sebelum memasuki cut off. Nah, tadi ya. Jadi di sini tuh ada cut off-nya di sini, maka bernilai 0. Makanya tadi kenapa kok bisa mematikan daya lalu dia itu membawa ke ambang, daya ambang. Oke, setelahnya nah ini dia ya tadi ya. Masih sama. Jadi peran pentingnya ada di switchingnya. Nah, di sini saya masih kurang paham kenapa ada warna di sini. Untuk penandakan apa, saya masih kurang begitu paham. Namun yang saya tahu adalah rangkaian ini tersusun secara paralel, di mana memiliki dari semua komponen ini tuh tersedia lecop di sirkuit CMOS ya. Jadi ini tuh membentuk sebuah energi. Nah, juga ada switchingnya. Nah, juga ketika nanti untuk mengangkat ambang, tapi juga untuk safety, gitu. Nah, yang nantinya akan di store dayanya ke seluruh komponen yang ada. Nah, lalu ini ada yang terakhir resistensi gerbang transmisi on dengan input menyapu dari 0 ke 1 VSS ke VDD dengan asumsi bahwa output mengikuti dengan cermat. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah REQ sama dengan RONP kali RONN per RONP ditambah RONN. Nah, ini. Maka grafiknya itu menyilang, teman-teman. Menyilang karena memang hasilnya itu adalah hasil silangan mereka. Jadi ya diangkat itu tuh seperti ini. Maka dari titik di mana RONN ini itu memuncak, dia bertemu dengan ORNP yang berseberangan. Gitu. Maka terciptalah sebuah rumus seperti ini tegangannya. Oke, mungkin sekian review atau presentasi mengenai materi pertemuan keempat yaitu saklar terkendali. Nah, nanti videonya akan saya upload ke YouTube. Lalu linknya akan saya taruh di slide terakhir di PPT ini. Oke, sekian terima kasih. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.